Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa hadratil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rabbil alamin. Thumma rasulun yasabun rasulun wa sirrun rasulun wa mukhlasin الشيخ العلم الفضل الحاج عبد المعطي محمد النووي بن عمر الجابر أعوذ الله علينا من بركاته وكرمته وشفاعته في الدنيا والآخرة شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين موصلنا من الشيخ سالم بن الشيخ سامي الحضرمي شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Iya kena wudu iya halaman 6. Syurutul wudu'i asyratun al-islamu wa tamyizu wa naqa'u an haidi wa nifasi. Sudah ketemu Pak? Ya. Faslun syurutul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu asyratun iku 10 al-islamu suwiji iku Islam wa tamyizu lan pinter wan naqa'u anil haidi lan suci saking haid wan nifasi lan nifas wa amma yamna'u lan saking barang kang nyegah usulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati maring kulit wa alla yakuna lan arep ora ana alal udwi ing atase anggota ma yughayyirul ma'a apa barang kang ngowahaken ing banyu wal ilmu lan weruh bifardiyatihi kelawan kefardunane wudu wala ya'taqida lan arep ora nekadaken fardun ing fardu sewiji min furudihi setengah saking piro-piro fardune wudu sunnatun ing sunnah wal ma'u lan banyu at-tahuru kang nyucikaken wadukhul waqti lan manjing waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimil hadasi kedue wong kang langgeng hadase enggak Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah pasal surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu. Kasaratun
iku 10 al-islamu suwiji iku Islam wa tamyiju lan pinter wa naqaqu lan suci anil haidi saking haid wa nifasi lan nifas wa amma yamna'u lan saking barang kang nyegah usulul ma'i intu mekane banyu ilal basarati maring kulit wala yakuna kan arab ora anak alal wud'i ing atase Anggota. anggota Tulisannya gahuta. apa ya Tulisannya mah gahuta tapi ya anggota. anggota mayu ghairul ma'a apa barang kang akan ing banyu wal ilmu lan uruh dipardiyatihi alawan kepardonane wudu wa alla yaqtida lan arab ora ning nekadaken fardon ing fardu sewiji min furudihi setengah saking pira-pira fardu wudu sunnatun ing sunnah wal ma'u lan bayi at-tahuru kang nyuciaken wal duhulul waqti lan manjing waktu wal mualatu lan nuli tidak ini kedua wong kang langgeng bener ya dua wong kang langgeng hadisi hadase dan hadasi kedua wong kang langgeng hadase Faslun utawi ikilah pasal surutul wudu'i utawi pira-pira syarate wudu gosrotul asrotul iku 10 al-islam suwiji iku Islam wat tamyiju lan pinter wana qa'u lan suci anil hadasi anil haidi saking haid wa nifasi lan nifas wa amma yamna'u lan saking bareng kang nyegah usula lan saking bareng kang nyegah ing tumekane usulal ma'i ing tumbakane banyu ilal basaroti maring kulit wa ala yahuna lan arep ora ana alal udwi ing atase anggota mayu khairul ma'a apa barengaken ing barengaken barang kang ngowahaken barang kang ngowahaken ing banyu ngubah wal ilmu lan weru bifardiyatihi kelawan karep kepardunane wudu wa ala yaftahida lan arep ora nekataken pardon
ing fardu suwiji min furudihi setengah saking piro-piro sunatan Fardune wudu. perdune wudu sunatun ing sunah wal ma'ut tahuru lan banyu kang nyucikaken waduhulul wakti lan manjing waktu wal muwalatu lan nuli-nuli lidaimi Hadasi. lidaimil hadasi kedue wong kang langgeng hadase kedue kang langgeng hadase Lanjut dikit. rada angel ini Remeng-remeng aja. pakai bahasa kangen Faslun utawi ikilah fasal surutu wudu'i iku piro-piro sawiji sarate wudu asrotul iku 10 al islamu suwiji iku islam wal tamizu lan pinter wanaqou lan suci anil haidi saking haid wal nifasi lan nifas wa amma yamna'u wudua yamna'u lan saking barang lan saking barang kang nyegah apa bae wudula usulal ma'i ing tumekane banyu illal basarati maring kulit wa an la yakuna lan lan arep ora anak Allah udwi ing saking ing atase anggota mayughayyirul ma apa barang kang ngowahaken banyu ing banyu wal ilmu lan wudu lan weruh fi fardiyatihi kalawan fardunane wudu wa an la ya'taqida lan nekadaken lan arep ora nekadaken fardon ing fardu sewiji min furudihi setengah saking piro-piro fardune wudu sunatun ing sunat wal ma'u lan banyu at-tahuru wadu at-tahuru kang nyuciaken waduhul wakti
lan manjing waktu wal wal muwalatu wal muwalatu lan nuli nuli lidami lida imil hadasi keduen wong kang langgeng hadas. Terus ada lagi mau baca Cukup lanjut. jadi nuli itu berterusan berterusan Di nunu keterusan. ya terus-terusan Berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, adapun suatu fasal. Syurutul wudu'i, beberapa syaratnya wudu. Jadi wudu itu ada rukun dan ada syarat. Rukun bisa sah kalau syaratnya terpenuhi. Rukun bisa sah kalau syaratnya terpenuhi. Makanya ini syaratnya wudu itu asratun 10. Al-Islamu, yang pertama Islam. Kalau dia Islam, syarat pertamanya dia udah dapat Islam, belum, kan 10 syaratnya. Islam, kemungkinan dia akan sah untuk berwudu. Tapi kalau dia bukan Islam, walaupun pinter, tahu ilmunya apa, bukan Islam, maka wudunya tidak sah. Jadi syarat yang pertama mutlak harus Islam. Yang kedua, watamyizu lan pinter. Pinter tuh maksudnya seperti anak kecil ataupun orang gila. Nah itu wudunya enggak sah. Anak kecil itu maksudnya anak kecil yang masih belum mumayyiz tuh, nah ya masih belum bayar. Ataupun orang gila, maka wudunya enggak sah. Karena maksudnya pinter tuh bukan cerdas lah, maksudnya tahu mana yang membedakan. Intinya tadi tuh yang muayyiz, yang bukan muayyiz itu siapa? Katiflin wa majnun. Jadi anak kecil dan orang gila itu wudunya belum sah. Wan naqa'u anil haidi, harus suci dari haid. Kalau masih ada haid, wudu ya enggak sah wudunya, harus mandi haid dulu ataupun nifas. Wa amma yamna'u, udah berapa? Udah keempat. Yang keempat, warrabi'u, yang keempat, amma yamna'u, dan tidak ada sesuatu yang mencegah wusulul ma'i, ing sampainya air ila basyati, kepada kulit. Jadi kalau mau wudu itu barang-barang ataupun apa baik yang nempel pada kulit kita harus dihilangkan dulu. Cet apa itu syarat hilangkan. Tapi kalau sudah nggak bisa hilang seperti ditapo, itu kan nggak bisa hilang tuh. Nah, maka dengan bertobat itu nanti Allah terima. Maksudnya Allah apa? Wudunya itu Allah terima karena pori-porinya sudah membukakan. Tapi kalau tidak dibarengi dengan bertobat, bertatonya itu, maka wudunya tidak sah. Terus yang kelima, wa alla yakuna alal udhu, dan di anggota itu harus tidak ada perkara yang mencegah yang merubah mayugirul ma', yang merubah air, contoh seperti kita kotor nih, ada lumpur, ada lumpur tapi langsung dicelupin ke ember. Nah itu nggak boleh, harusnya dari ember sibukkan ke gayung baru lumpurnya dibuang dulu, ataupun diolah, kita berlumpur langsung jebur, itu harusnya dibersihkan dulu.
Wal ilmu lan weruh, maksudnya ngerti bifardiyati weruh ilmunya, ngerti ilmunya tentang kefarduan wudu. Jadi hakikatnya kalau kita tidak ngerti ilmunya suatu amal, maka menurut ulama-ulama fuqaha, maksudnya ulama-ulama fikih, yaitu amalnya itu tidak ada pahalanya. Jadi la tuqbalu ilmu, la tuqbalu amal bila ilmu. Tidak akan diterima suatu amal apabila tidak dengan ilmunya. Maksudnya tidak diterima itu tidak ada ganjarannya. Dalam arti bayarannya ya cilik. Itu menurut ulama fuqaha. Makanya Syafi'iyah menurut ulama fuqaha, maksudnya yang orang-orang ulama fikih, harus tahu rukun wudunya walaupun dia besar, udah balik Islam, maksudnya bukan anak kecil, bukan gila, tapi nggak tahu rukun wudu udah berapa, nggak tahu, nah, maka wudunya nanti nggak sah. Harus tahu rukun wudu ada 6. Ini rukunnya. Ini kan syaratnya. Nah, jadi untuk mengesahkan rukun, syaratnya harus terpenuhi. Salah satu syarat untuk mengesahkan rukun yaitu weruh atau weruh dalam masalah kefarduan ataupun kesunahan wudu. Jadi Pak Usman atau Pak Agung harus ngerti, harus ngaji fardunya wudu dan sunahnya wudu. Kalau udah ngerti berarti wudunya sah. Tapi kalau nggak tahu, kayak orang-orang, maaf nih, orang-orang yang nggak ngaji nih, kadang-kadang tanya rukun wudu ada berapa? Ya nggak tahu. Padahal kita yang ngaji ya 6. 6 itu apa? Niat, bersama niat, membasuh muka, tangan, kepala, kaki, dan urut tertib. Selainnya baru sunnah kayak kumah-kumah. Orang yang nggak tahu, menurut ulama fuqaha, ya mereka wudunya nggak sah. Karena syarat untuk mengesahkan wudu harus mengetahui rukun atau kefarduan dan kesunahan wudu. Kadang-kadang orang-orang pada balik, sangkain masuk kuping yang rukun, kepala yang enggak. Jadi kalau terbalik-balik ya kan sini. Fardun min furudi sunnatin. Jadi sangkahnya yang fardu itu sunnah, yang sunnah itu fardu karena tadi kebodohan. Makanya ngaji niatnya untuk menghilangkan kebodohan. Jangan niat pengen jadi kiai atau pengen jadi ustadz. Nanti nanti apa maksudnya tidak lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya kalau kita mengaji, niat untuk menghilangkan kebodohan dalam hidup. Tadi supaya nanti syarat, salah satunya syarat ilmu beberapa tadi. Ilmu ke-6. Syarat ke-6 itu harus mempunyai ilmu atau weruh, mengerti atas kefarduan dan kesunahan tentang wudu. Ke-6, ke-7, wala yaktaqida fardun min furudihi sunnah. Jangan sampai kita menganggap fardu menjadi sunnah, sunnah menjadi fardu. Makanya harus detail, itu harus detail. Harus detailnya gitu. Dari sunnahnya apa-apa saja kita tahu, fardunya apa-apa aja kita tahu. Jadi kita bisa membedakan, maka itu baru sah. Rukunnya sah, rukun wudunya. Wal ma'ulan banyu. Terus yang ke-8, airnya harus suci, mensucikan. Jadi bukan airnya mustakmal. Air mustakmal itu tadi, kalau air tersebut sudah digunakan untuk wudu, terus ada cipretan ke dalamnya, nah itu baru air mustakmal. Itu pun wudu basuhan yang pertama. Contoh nih, saya wudu ketika membasuh muka yang pertama nih, membasuh muka yang pertama, cipratannya masuk ke orang yang wudu samping-samping kan, maka cipratan itu sudah mustakmal. Makanya wudu pertama tuh, basuhan pertama kita harus betul-betul dijaga, jangan sampai kena cipratan orang lain. Karena kalau udah masuk sudah mustakmal. Kalau sudah mustakmal berarti nggak bisa digunakan lagi. Jadi basuhan yang pertama. Tapi kalau udah basuhan saya nih, basuhan kedua nih, muncrat
ke Pak D yang lagi wudhu yang baru pertama tidak apa-apa, karena dia udah basuh yang kedua, itu bukan air mustakmal. Jadi yang dikatakan air mustakmal itu air tersebut sudah digunakan untuk membasuh kefarduan yang pertama. Ada air tanah bersih masuk celupin, itu bukan mustakmal, kecuali dipakai untuk kita berwudhu. Nah maka baru itu mustakmal, itu pun yang pakaian wudhu yang pertama. Tapi kalau misalkan yang pertama di sini, kedua di sini di MBH, nah itu enggak mustakmal karena basuhannya kedua. Pokoknya yang buat bikin mustakmal itu basuhan yang pertama, karena yang wajib itu basuhan pertama, kedua, ketiga itu sunnah. Yang kesembilan, kesembilan dukhulul waktu, masuknya waktu. Maksudnya tatkala ini maksudnya waktu itu untuk orang yang daimul hadas. Kalau untuk yang bukan daimul hadas, maksudnya yang kaitan dengan yang sehat nih, yang sehat kapan saja wudhunya boleh. Tapi kalau yang daimul hadas, siapa sih daimul hadas tuh? Orang yang sering kentut, orang yang sering kencingan, maksudnya daimul hadas tuh gelis hadase, beser, gitu. Itu namanya daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang tidak bisa menjaga kesucian, maksudnya itulah tadi tuh apa, beser, gitu. Sering kencing, sering kentutan, itu namanya daimul hadas. Maka jangan buru-buru wudhu, begitu, karena nanti wudhu terus karena kentutan terus sih. Yang ke-9 gitu. Terus yang ke-10 wal muwalatu, berterusan batal wudhu lagi. Bagi siapa tadi? Bagi yang sering beser atau sering kentutan. Kalau kata bahasa kitabnya yaitu daimul hadas, wong kang langgeng hadas. Maksudnya wong kang langgeng hadas itu orang yang senantiasa berhadas. Kan ada nih orang-orang kadang-kadang irit kentut, berarti harus wudhu lagi. Karena takut. Kenapa begitu? Karena takut dia lupa pegang mushaf, maka haram. Kan sudah di awal tuh. Ya, nanti juga di sini ada yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita tidak mempunyai wudhu, megang mushaf Al-Quran, sepakat alim ulama itu haram. Dan pertanyaan, ini masalah kentut. Wudhu apabila kentut gitu ya, itu kentutnya bunyi perut, tapi kalau kentutnya ditahan gitu kan, belum sampai keluar gitu, itu wudhunya masih suci enggak gitu kan? Jadi yang namanya kentut, maksudnya di dalam ilmu fikih itu Pak, ya bunyinya itu. Oh bunyinya. Bahkan kalau di kitab Sulam Taufik itu, ya Sulam Taufik ataupun Fathul Qorib itu, walaupun kita ada rasa-rasa duduk di perut tuh, tapi kita belum ada suara, belum ada bau, yang berarti bukan dikatakan dia itu bukan kentut. Insyaallah. Baunya jangan ditahan, dikeluarkan. Ya wudhu lagi Ya, sholat bisa sholat. Nah, Itu kan salah jadi- satu perbuatan. Jadi ada setan. dua nih, ada dua keadaan. Ya. Di kitab Baijuri itu penjelasannya kitab Fathul Qorib. Kalau kita dalam keadaan sholat sudah takbir nih, Allahu Akbar, pengen kentut, wajib ditahan. Sudah takbir nih, Allahu Akbar, tiba-tiba karena imamnya sudah dimusyawarahkan supaya khatam Quran kan 1 tahun ataupun 2 tahun, jadi kan bacanya lama, artinya pengen kentut harus wajib tahan. Kalau bisa. Wajib tahan ya, maksudnya wajibnya itu bukan masalah bisa atau enggak, wajib tahannya itu dulu. Kalau ditahan nggak bisa urus ya udah berarti wudhu. Jadi kewajibannya itu nahan. Ya. Mampu nggak tidaknya terserah. Kewajibannya itu wajib tahan, kecuali dipanggil kedua orang tua. Itu pun nanti ada adabnya. Kalau sholat sunnah nih batalkan langsung. Tapi kalau sholat fardu kita bacaannya kencangkan. Allahu Akbar supaya ibu orang tahu boleh sholat. Kalau misalkan masih panggil terus, ya udah kita batalkan. Tapi yang kedua lebih utama, di luar sholat pengen kentut ya kentutkan, ataupun pengen satu lebih utama. Terus masalah qomat itu yang bagusnya kita jangan berlari. Misalkan lagi wudhu,
Allah Akbar. Ya wudhu santai, jalan pun santai. Jangan cepet lari, boleh. Tetap nggak boleh. Itu namanya was-was. Karena alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wal nas. Enggak bolehnya kenapa? Enggak bolehnya akan mengurangi nilai kekhusyuannya. Masalah komat. Saya sering kalau di rumah itu tanpa adhan tapi komat. Kalau berjamaah di rumah itu sah atau enggak atau gimana? Dikumandangkan. Tanpa ada adhan Sunnahnya kita menggaungkan siapa itu? Mengeluarkan suara azan itu apa namanya? Mengumandangkan. Nah, sunnahnya kita mengumandangkan azan ketika mau sholat dimanapun itu berada. Tapi kalau kita diambil langsung komatnya saja ya tidak apa-apa. Cuman sunnahnya walaupun Pak D di rumah, walaupun samping kanan masjid, ya harus azan dulu sunnahnya. Azan cepat aja. Jangan pada sama dia nih. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Azan cepat aja selesai. Sunnah pokoknya dimanapun tempatnya itu sunnahnya mengumandangkan azan. Itu semisal sholat sendiri gitu ya kan. Nah kalau sholat sendiri, Ya misalnya sholat sendiri, misalnya sholat sendiri itu mah langsung memandangkan azan atau enggak, khobar. yang maksudnya yang Tapi- berjamaah itu. Maksudnya yang berjamaah dengan istri ataupun dengan keluarga. Kalau sendiri langsung aja tanpa komat, tanpa azan langsung sholat. Langsung sholat aja. selama ini berarti kan kalau di rumah nih berjamaah sama ibu itu cuma komat aja. Berarti ya harus ya Sunnahnya, maksudnya pada begitu pun boleh. Karena kita pun sering, ya, sering langsung komat. Karena komat itu menandakan nih sholat tuh udah mau dilaksanakan. Tapi kalau adzan itu gunanya untuk nih kita ini mau berjamaah, ayo masih ada waktu. Itu maksudnya gunanya. Makanya kalau kita berjamaah sunnah jangan aja. Tapi kalau sholat sendiri ya boleh dengan komat langsung aja nggak apa-apa. Itu sunnahnya loh. Tapi kalau misalnya prakteknya langsung komat aja nggak apa-apa. Yang penting komat itu harus dibawa karena menandakan kita ini mau sholat. Nah ini kan untuk syarat wudu gitu ya, itu kan salah satunya harus suci dari hadas kencing lah gitu ya. Kadang kita kencing dulu nih sebelum wudu itu, keluar gitu ya kencingnya. Nah setelah dibasuh itu helmnya dibasuh, nah terus kita pakai sempak gitu. Kadang, Ceret itu lagi. Iya. nah itu membatalkan wudu atau enggak? Ya kan belum wudu. Ya misalnya itu Kan? harus salin atau enggak itu maksudnya. Nah harus duduk lagi, dibuka sempaknya, jangan dipakai cuci lagi karena itu hadas. Makanya ada pada PS itu udah belum di sini yang kitab Marokil belum. Jadi ada PS itu, nah kita selesai kencing nih, jangan buru-buru dah, tapi berdehem dulu 3 kali. Kalau masih belum puas, berdiri lagi. Masuk tujuannya gitu, takut ada yang cak. Jadi jangan pun sampai tuntas. Nah, untuk kencing sendiri tuh bagusnya berdiri atau duduk? Ya begitu. Iya gitu sunahnya. Kalau begini memang sulit. Kenapa Ustaz begini Ustaz? Orang gemuk begini bisa begini, ataupun bisa duduk kalau spesial duduk. Jadi sunahnya itu buang air kecil ataupun buang air besar dalam keadaan jongkok. Ya berarti otomatis kita harus diplocotin dulu kan? Karena kalau Pasalnya pakai sempaknya susah juga. Takutnya nanti pas begitu cur mancreng. Ya pokoknya itu sebenarnya kalau misalkan kita di rumah itu ya harus ada pakaian sendiri. Cuma begitu Pak. Kalau kita ada set ya udah dilepas tuh nggak boleh. Karena itu najis, harus dicuci lagi, sempaknya jangan dipakai, terus wudu. Makanya caranya begitu baik, didehem dulu ataupun naik turun dulu supaya Katanya istri nanyain, kok ini sempak ada 3 ada 4? Ya kadang belum tuntas kita pakai lanjut. nggak apa-apa. Yang penting dalam keadaan jangan berdiri. Tapi ada penjelasan. Berarti syaratnya Iya harus betul.
Betul. Copot kabeh Pak. Ya, aku pengen di kolon gede gitu kan. Tetap aja Pak. Nah, Itu di WC. takutnya Di WC itu. apa namanya pencerahan dari itu takutnya lari ke pakaian atau kemana kan. Tapi Kayaknya kalau kalau jaraknya dekat sih nggak mungkin. Kalau jaraknya dekat dengan lantai sih nggak. Ya pokoknya tadi ya diusahakan jangan sampai kena percikan, jangan sampai ada ceret maning. Priwen caranya terserah masing-masing enaknya jawab cewek. Karena kalau ngikutin Ustadz caranya begini, bisa oh juga. iya karena kan beda kemampuan. Maksudnya yang penting tadi tuh dehemnya gitu supaya keluar supaya tuntasnya, diurut-urutnya nanti masalah itunya. Ataupun jalan-jalan dulu saya pernah Pak di situ tuh karena memang nggak ada orang jalan-jalan dulu tapi akan cat lagi dan bisa nggak apa-apa. Oh sekarang oh iya udah tinggal bagus. Nggak apa-apa kan di WC gitu. Kecuali memang di pohon-pohon udah pasti keluar itunya cerutnya itu. Kalau di biasa sih begitu. Ya enggak maksudnya kan duduk dulu tuntasin kan misalkan nih contoh nih Pak Tuhan nih saya nih jalan-jalan sambil dibuka Pak. tuh tuntasin dulu kan kan kita nih belum kadang-kadang kan udah tuntas tuh makanya ini sarung nih diangkat dulu Nah, ya maksudnya kan udah selesai tuh nggak apa-apa kalau jalan begini masuk supaya Iya. supaya lintas supaya ada cerutnya tuh keluar semua kadang- kalau betul yakin nggak ada yang lagi udah kayunya kerannya dinyalain supaya berlimpah di kayu pun nggak usah udah yakin bersih nggak ada cacat lagi udah jadi itu lebih nyaman daripada langsung begini tanpa DM tanpa gini langsung kadang-kadang udah pun cerat mau tahu nggak jadi kan najis penyakitnya mau Iya, udah wudhu, udah tinggal keluar. masih bener begitu ke WC jalan-jalan dulu nggak apa-apa jangan sampai lama-lama jalan emang tahu Kayak mengkel baik. Magic apa? ya ada lagi 10 tuh ingat-ingat 10 salah satunya tadi harus Kalau di sini kebetulan ada penjelasan nifas. Itu nifas itu kan ibu-ibu yang udah tua tidak head lagi. Ya. Itu nifas itu berupa apa gitu maksudnya? ya, darah Oh darah juga. Jadi kayak semacam head. kalau yang enggak head lagi itu yang monopause itu apa? Oh, Semua semua ada orang kamu. itu udah nifas. nifas itu ya setelah melahirkan Oh, setelah melahirkan. darahnya kan masih Iya. masih keluar nanti berubah tuh dari gelap merah dari hitam gelap dari merah terus sampai kuning sampai udah putih sampai darah putih terus itu sampai lendir sampai udah bersih itu namanya nifas paling sedikitnya 40 hari paling banyaknya 60 hari Ada toleransi berarti di situ tadi ya. Ya ada Bukan, toleransi. maksudnya Kalau umumnya. orang kan umum gitu. umumnya kebanyakan manusia 40 tuh hari. 40 hari itu sudah suci dari masa nifas tapi ada juga beberapa orang di seluruh dunia nih ya 60 hari makanya oleh alim ulama mengatakan paling sedikitnya 40 hari paling banyaknya 60 hari lebih daripada 60 hari berarti itu darah istihadah berarti darah penyakit harus dirujuk ke dokter takutnya pendarahan Bukan, tapi jangan itu misalnya udah 40 hari udah bersih. Wah, saya sih pengennya 60 hari aja. Ya, jangan. Nggak boleh ya tadi. boleh buru gini tujuannya mana buru kita Lalu 240 boleh beli. Pertanyaan lanjut. Ya, gimana Ya. gitu. Ya, misalnya. turun 40 oli tapi mamba aja ono mamba lama saja Jadi ya sampun insyaallah besok nanti nawakidul wudu Jadi lagi tentang rame-rame. perkara batalnya wudu nanti insyaallah hasilnya lagi rame di kaki Pak. tentang masalah batalnya wudu supaya paham nih batal wudu apa saja insyaallah subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa ta'ala asyhadu an la ilaha illallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam.